Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafina Andriani dengan NIM 2511112026 dari kelas TPBC. Di sini saya akan menjelaskan program Python yang saya gunakan untuk menghasilkan, mengolah, dan memvisualisasikan data pengukuran secara acak. Pada awal program, saya mengimpor beberapa library yang diperlukan, yaitu Pandas untuk mengolah data. Lalu yang kedua ada import random untuk menghasilkan data acak. Lalu selanjutnya ada matplotlib dan seaborn untuk membuat visualisasi data. Saya menggunakan NIM saya yaitu 2511112026 sehingga digunakan 4 digit terakhir yaitu 2026 sebagai jumlah data yang akan dibuat. Program kemudian menghasilkan 4 parameter utama yaitu panjang atau length, yang kedua lebar atau width, yang ketiga ketebalan atau thickness, dan yang terakhir massa atau mass. Nilai panjang, lebar, dan ketebalan dibangkitkan secara acak dalam rentang 50 hingga 80 mm, sedangkan massa berada dalam rentang 50 hingga pada rentang 100 hingga 220 gram. Sehingga sebanyak 2026 data berhasil dibuat dan disimpan ke dalam data frame sehingga nanti mudah untuk dianalisis. Setelah data dasar terbentuk, dilakukan perhitungan beberapa parameter tambahan. Parameter pertama adalah diameter aritmatika atau DA yang dihitung menggunakan rata-rata dari panjang, lebar, dan ketebalan. Lalu, parameter kedua adalah diameter geometris atau DG yang diperoleh dari akar pangkat 3 hasil perkalian panjang, lebar, dan ketebalan. Selain itu, dihitung juga luas permukaan atau surface area yang disimbolkan dengan SA menggunakan nilai diameter geometris yang telah diperoleh. Data yang lengkap kemudian disimpan ke dalam file Excel sehingga dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut. Program juga menampilkan statistik deskriptif menggunakan fungsi describe yang berisi informasi seperti jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil dari setiap parameter. Tahap berikutnya adalah visualisasi data menggunakan scatter plot. Grafik pertama dapat dilihat menunjukkan hubungan antara massa dengan diameter aritmatika. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar pada berbagai nilai massa dan diameter aritmatika. Karena data dibuat secara acak, jadi tidak terlihat pola hubungan yang sangat kuat antara kedua variabelnya. Lalu selanjutnya pada grafik kedua, ini menggunakan library seaborn dengan variabel yang sama yaitu massa dan diameter aritmatika. Grafik ini memberikan tampilan yang lebih menarik dan memudahkan pengamatan persebaran data dibandingkan grafik standar. Baik, selanjutnya grafik ketiga menunjukkan hubungan antara massa dan ketebalan atau thickness. Titik-titik pada data ini tersebar cukup merata pada seluruh rentang nilai ketebalan, yang menunjukkan bahwa peningkatan massa tidak selalu diikuti oleh peningkatan ketebalan. Selanjutnya, grafik keempat, yaitu menunjukkan hubungan antara massa dengan panjang atau length. Dari grafik ini dapat diamati
bahwa data tidak membentuk pola linier tertentu karena seluruh data dihasilkan secara acak. Lalu, pada grafik terakhir, pada grafik kelima, menunjukkan hubungan antara massa dengan lebar atau width. Persebaran titik yang relatif merata mengindikasikan bahwa massa tidak memiliki hubungan yang signifikan pada data yang kita gunakan. Lalu selanjutnya, pada grafik terakhir, menunjukkan hubungan antara massa dan diameter geometris atau DG. Sama seperti grafik-grafik sebelumnya, data menyebar pada berbagai nilai diameter geometris ini, jadi tidak menunjukkan korelasi yang kuat. Namun, grafik ini tetap bermanfaat untuk melihat distribusi data dan memahami cara visualisasi hubungan antar variabel menggunakan Python. Berdasarkan hasil yang diperoleh, program ini menunjukkan proses lengkap mulai dari pembuatan data acak, pengolahan data menggunakan rumus matematika, lalu menyimpan datanya ke dalam format Excel, hingga visualisasi data menggunakan berbagai grafik scatter plot. Melalui program ini, dapat kita pahami bahwa Python merupakan alat yang sangat efektif untuk analisis dan visualisasi data dalam bidang teknik maupun penelitian. Baiklah, sekian dari penjelasan kode ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.